Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. It's Elle or It's Egin's Life. Terima kasih banyak ya udah klik video ini. Nah, ini adalah episode pertama dari Lavender, obrolan versi Egin dari rumah atau bisa juga di luar rumah. Dan di episode yang perdana ini kita bakalan bahas topik mengenai pengalaman kerja di luar negeri bersama dengan teman aku, Esther. Kalian penasaran gimana cerita serta tips-tips dari Esther? Tonton videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Esther Gisela Daisy Kenjam, halo. Hai Egin. Halo Ete, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Egin. Yep. Terima kasih sekali so datang pak kita pe YouTube channel. Bukan so datang sih, so muncul. Pak kita pe YouTube channel. By the way, ini ada acara, program dari kita pe YouTube. TP nama Lavender. Obrolan versi Egin dari rumah. Ya kan? Nah, dan Esther adalah bintang tamu pertama. Wow. Perdana guys. Nah, jadi orang langsung saja orang pe topik yaitu tentang pengalaman kerja di luar negeri. Tapi sebelum ke situ guys, silakan Esther memperkenalkan Esther punya diri, nama, umur, asal dan juga satu fun fact dari Esther. Oke, umur juga guys. Oke, harus guys. Hai teman-temannya Egin, namaku Esther Gisela Daisy Kenjam. But you can call me Esther. Ete juga ada yang bilang Ete, Esther. Ete sendiri itu Egin yang namain. Yeah. Gisela. Ya. Terus umur tahun ini, mudah-mudahan tahun ini umur panjang 25. Asal. Aku asal dari aslinya Manado. Cuman pernah lama di Gorontalo. SD, SMP, SMA itu di Gorontalo. Terus fun fact. Jadi fun fact-nya itu adalah dulu baru tahun lalu sih baru bisa makan lagi. Paling susah untuk makan nasi goreng. Bukan nggak suka ya, maksudnya kayak nggak suka sih. Terus nggak bisa masuk gitu loh, nggak bisa. Aneh aja karena ada pengalaman buruk sama nasi goreng. Jadi dari SD, semenjak itu SD, SMP, SMA, kuliah, kerja nggak pernah makan nasi goreng lagi. No untuk nasi goreng, nggak suka. Tapi sekarang udah bisa sih, dikit-dikit lah. Mantap sekali. Oke Teh, bicara tentang pengalaman kerja di luar negeri. Sekarang kan Esther lagi di Filipina, lagi kerja di Filipina. Nah, awal mula sampai Ete bisa kerja di Filipina itu bagaimana? Kalau misalnya awal mulanya itu dari teman si Injil, temanku itu yang dari kuliah itu memang dia udah kerja di sini duluan. Terus emang dari kuliah kan juga kita udah sempat janjian kalau kerja bareng ya gitu. Terus pas dia udah duluan kesini karena kakaknya duluan udah di sini, dia kesini duluan. Terus 1 tahun kemudian aku nyusul karena waktu itu ada open recruitment katanya. Terus ditawarin lah mau nggak gitu. Kalau mau ya udah CV lu sini gue kasih ke HR gitu. Nah, jadi direkomendasiin dari temanku gitu. Dan memang udah offset untuk kerja di luar udah lama. Waktu mau ke Filipina sendiri kira-kira orang tua waktu dengar Esther punya rencana planning mau ke luar negeri itu tanggapan orang tua bagaimana? Tanggapan orang tua ya, mereka langsung bilang no, it's a big no untuk jauh dari Manado. Apalagi kan anak pertama terus cewek kan, jadi mereka kayak susah untuk approve aku kesini. Tapi kemarin kan sempat juga ke Jakarta, terus ngebuktiin bahwa I take care of myself. Jadi mereka pas aku bilang aku keterima di Filipina, mereka udah kayak keterima kapan apply gitu ya. Udah apply pokoknya udah lama lah bilangnya kayak gitu. Terus ya udah mau nggak mau mereka sebenarnya bukan mau nggak mau sih, memang ada pilihan untuk nolak juga. Tapi mungkin mereka juga
merasa sayang kalau misalnya aku tolak karena udah dapet udah dapet kesempatan untuk kerja di sini. Ya udah mereka approve lah, walaupun memang butuh 1 tahun sih. Butuh 1 tahun untuk ngebujuk orang tua untuk izinin untuk kesini kayak gitu. Nah, waktu Esther mau ke Filipina sendiri, apakah waktu itu posisinya sementara kerja kah? Atau lagi belum, masih cari-cari kerja? Atau gimana? Kemarin sih memang pas kemarin baru aja resign dari kantor yang di Jakarta. Itu karena sakit sih sebenarnya, jadi mau pulang ke Manado. Tapi pas sebelum pulang ke Manado tiba-tiba ada email bahwa ada interview gitu. Ya udah coba aja ya kan. Terus interviewnya juga kan cuma di Skype, walaupun sakit ya masih bisa lah video call gitu pikirannya. Jadi ya udah pas banget waktunya pas aku resign, ya pas coba apply ternyata bisa lolos ke tahap interview gitu. Jadi udah nggak ada kerjaan sih waktu itu. Jadi emang pas apply emang jodohnya aja kali ya. Jodohan soalnya kalau kerjaan gitu. Kalau emang rezeki ya udah nggak kemana. Kira-kira banyak persyaratan nggak kalau mau kerja di Filipina? Kalau dari pengalamanku dari kemarin juga, kalau memang di sini sih nggak terlalu banyak requirements. Yang penting ngerti basicnya bahasa Inggris juga bisa gitu. Karena aku juga jujur nggak ambil TOEFL sama IELTS sih, Gin. Jadi nggak yang sangat sesusah itu di pikiran teman-teman kan. Mungkin ada yang wah gila pasti kayak harus must know English well gitu. Enggak juga, karena cuman basic aja udah bisa kok. Karena kan kalian nanti habis tahap interview ada probation, itu tahap percobaan kan. Kalau misalnya nggak lulus percobaan ya pasti nggak pas gitu loh. Justru pas di probation itu harus benar-benar belajar, dan ya disitulah learning by doing. Dan pelan-pelan pasti bisa, nggak usah buru-buru, asal pada saat belajar itu memang tangkap apa semua yang dikasih tahu gitu, yang diajarin gitu sih. Jadi nggak ada persiapan yang harus ada IELTS, TOEFL, nggak juga. Yang penting kalian bikin CV-nya bagus. Pengalaman aku juga nggak yang pengalaman kerja yang kerja ini kerja itu, ya jujur aja nggak relate sama pekerjaan yang sebelumnya malah. Kalau sekarang Esther kerja di mana? Di bagian apa maksudnya? Aku sendiri kerja di Customer Relationship Officer. Ini perusahaan Chinese sih. Memang kerjanya sama teman-teman yang Indo juga. Jadi kalau komunikasi nggak ribet gitu. Ada teman Indo yang bisa ditanyain ya pakai bahasa Indonesia aja. Tapi kalaupun email atau segala macam dengan internal itu pasti harus pakai bahasa Inggris. Tapi basic aja sih. Kalian bisa Google Translate. Oke, sekarang mau baca pertanyaan dari para netizen. Dari Mimi. Oke. Egin, kita mau bertanya, bagaimana DP cerita sampai Ete kerja di luar negeri? Maksudnya awalnya itu bagaimana? Melamar kah? Direkrut kah? Atau bagaimana? Hehe. Tadi mungkin Esther so jelaskan sedikit. Atau mau ada tambahan? Ya itu tadi sih, Gin. Cuman gara-gara dari teman, terus tanya aja, rajin tanya, nggak usah malu sih. Intinya tuh nggak usah malu kalau mau nanya kerjaan ke orang lain ya. Ya namanya cari kerja kan, guys. Ada lowongan, nggak ada lowongan, nggak apa-apa, tanya aja gitu. Kan teman kalian juga. Terus memang udah janjian juga sama temanku yang kuliah itu. Ya makanya terus menjalin hubungan pertemanan juga masih baik gitu kan. Jadi ya pas aku bilang, oh ya boleh deh apply CV di kantor kalian gitu, tolong ya gitu. Ya udah gue kasih ke cara kayak gitu. Cuman dari teman aja sih kalau mau ditanya. Cuman bisa juga dari internet juga ada kok banyak. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Fitri. Untuk ukuran orang asli daerah, especially orang Gorontalo, untuk bisa kerja kantoran di luar negeri itu langkah awalnya bagaimana? Kemungkinannya besar nggak untuk bisa kerja kantoran di luar negeri dengan minim pengalaman, sedangkan luar negeri punya standar yang tinggi? Atau harus bermula jadi pengusaha dulu untuk bertahan hidup? Untuk orang yang tidak punya skill jadi entrepreneur, mungkin akan susah untuk bikin usaha sendiri di negeri orang. Oke, kalau misalnya aku jujur aja kan tadi aku udah bilang aku SD, SMP, SMA di Gorontalo.
kuliah baru di Indo, which is 2 kota itu nggak kota besar gitu. Dan menurut aku kalau misalnya standar pendidikan ya, itu pada saat kita SD, SMP, SMA itu udah diatur pemerintah kurikulum negeri ya, untuk sekolah negeri itu gini gitu. Tambah 1 tuh tetap 2 gitu. Ada pelajaran aljabar, terus ada Pitagoras segala macem, rumus-rumus di kimia, fisika, itu menurut aku kurikulumnya pasti yang diajarin tuh hampir-hampir sama gitu, mau di kota Jakarta, Gorontalo, Manado. Tidak menjamin juga pendidikan yang dari kota kecil itu tidak akan sukses nantinya di satu negara yang baru gitu. Enggak juga, karena aku jujur waktu aku tidak mengerti di dalam satu mata pelajaran atau mata kuliah, itu nggak stuck di situ, ya udah cari teman yang bisa diajakin sharing, terus lu ajak gue deh gitu, ini gimana gitu, ini kok kayak gini gitu. Jadi jangan terpatok sama pelajaran di kelas aja gitu, jangan cuman sama guru aja kalian, ya udah cuman sama guru aja lah yang jelasin, kalau misalnya gue nggak ngerti ya udah nggak ngerti, ya jangan kayak gitu. Kalian kan bisa cari informasi lebih gitu di dalam sekitar kalian, temenan, atau misalnya di internet juga banyak kok informasi-informasi kayak gitu. Apalagi kalau misalnya belajar bahasa Inggris kan sekarang udah bisa dari internet, YouTube banyak. Terus ada juga kan yang kayak kelas online juga banyak sekarang aku lihat. Jadi nggak harus yang karena dia pendidikan di Gorontalo dia nggak bisa, nggak kayak gitu. Kalau aku bilang tidak menentukan, karena tergantung dari orang-orangnya itu sendiri. Karena ada yang tidak berpendidikan, tidak sekolah, tapi sukses. Karena apa? Dia mau belajar dan usaha gitu. Terus pertanyaan selanjutnya kalau nggak salah itu tentang entrepreneur skill ya. Entrepreneur skill sendiri aku juga masih diasah. Aku pengen untuk mendapatkan satu entrepreneur skill yang udah pro banget. Tapi untuk sekarang masih tahap belajar. Jadi nggak juga harus entrepreneur skill terus jadi pengusaha dan aku survive di sini, nggak juga gitu. Karena justru aku memang hidup di sini memang 100% dari gaji aku di kantor. Walaupun sekarang memang aku trading saham segala macam, ada income pasif lah gitu. Oke, pertanyaan berikut dari Tricia Joseph. Tanteku, Asya, tanya seputar pengalaman kerja, suasana budaya kerja di sana itu seperti apa? Oke, budaya kerja di kantorku sendiri ya, karena memang dari banyak negara, jadi diversity jatuhnya. Jadi kayak ada yang dari Korea, dari China, dari Kamboja, ada Vietnam juga ada. Jadi kayak kalaupun kita berkomunikasi satu dengan yang lain itu biasanya English, bahasa Inggris, tapi basic, yang penting ngerti gitu. Karena memang Korea, Chinese juga mereka juga nggak terlalu pro banget di bahasa Inggris. Jadi ya kita sama-sama belajar. Jadi itu lingkungan aku juga lagi belajar. Jadi aku tidak terjudge gitu. Untuk juga kita mau belajar gitu loh. Jadi ya diversity, terus memang semuanya menghargai yang namanya waktu. Time is money. Time is money. Time is money. Pertanyaan berikut dari Vicky. Vicky tanya tentang salary. Terus ada teman dari asal negara kah? Dan di sana pakai bahasa apa? Oke, hai Vicky. Hai Vicky. Kalau salary aku tidak bisa langsung kasih angka spesifiknya berapa, tapi aku akan jawab dengan range-nya. Kalau misalnya kebanyakan ya rata-rata sih di sini. Kalau misalnya di sini tuh rata-rata dimulai dari 2 digit. Tidak pernah kurang dari 2 digit gitu. Terus kita juga kan ada gaji, istilahnya ada gaji 13. Di Indo kan ada tuh gaji 13, gaji 14 juga ada gitu. Terus kita dikasih bonus juga. Dan bonusnya itu bisa 5 sampai 8 kali gaji gitu. Sekali terima. Jadi memang wow, ya lumayan lah gitu buat tambah-tambah. Orang tua kan masih ada dan adik-adik, jadi lumayan.
Adiknya Esther berapa? 3 aja guys, 3 aja, jadi 4. Nah, terus di sana pakai bahasa apa, Teh? Oh ya, bahasa kalau aku sama teman-temanku kalau satu departemen itu aku pakai bahasa Indonesia sih. Tapi kalau misalnya kayak internal, terus kalau sama-sama teman yang lain dari negara lain itu pakai bahasa Inggris. Tapi ada teman-temanku beberapa yang udah tahu Mandarin kan, jadi mereka biasanya kalau sama yang Chinese juga bisa bahasa Mandarin. Teteh nggak mau belajar? Nggak mau belajar bahasa Mandarin? I don't know, mungkin akan nanti. Aku pengen sebenarnya sih gini. Nah, ada rencana sebenarnya, karena ya mumpung lingkungannya kan mendukung gitu untuk learning by doing, jadi why not? Tapi mungkin nggak dalam waktu dekat. Nantilah, pokoknya aku coba. Siap. Oke, pertanyaan dari DC. DC. Plus minus kerja di luar negeri, rata-rata salary di sana berapa? Plus minus ya. Tadi rata-rata gaji udah ya. Plus minus. Plus lebih banyak plus ya. Kalau minus aku akan sebut itu resiko. Oke. Plusnya itu ya satu ya, kalian bisa ada experience di kerja di luar negeri, jadi bisa bikin portfolio kalian di CV nanti kayak lebih bagus lah, kan udah ada pengalaman di luar negeri, artinya kalian memang menginginkan satu hal baru dan mampu untuk beradaptasi dengan hal baru. Terus yang kedua, salary-nya dong, gitu, karena memang kalau mau dibandingkan dengan kerjaan sebelumnya di Indo, jauh sih, lumayan jauh, dan bisa lebih banyak nabung, terus bisa langsung investasi saham gitu. Jadi memang sangat-sangat plus banget kalau mau dibilang, lebih banyak plus. Ketiga, bisa bangun koneksi guys, karena kalian kenal orang baru di tempat yang baru, dan memang aku terbangun koneksi di sini gitu. Bahkan ada memang yang waktu kemarin kan sempat sharing kerjaan di sini tuh gimana sih, ada kerjaan di, aku sampai kayak gimana kalau kerja di negara lain lagi gitu, sempat ada pikiran kayak gitu, gimana kalau aku coba di negara lain lagi ya, pengen belajar di negara ini gitu. Ada terus ada juga teman yang bisa diajak sharing tentang hal itu gitu, jadi ya udah, keuntungannya kita bisa ketemu orang baru dan bisa sharing hal baru. Kalaupun minusnya ya paling cuman kangen aja sih sama rumah, sama negara sendiri gitu. Apalagi makanannya, sini makanannya guys nggak cocok sih. Kenapa kan? Nggak cocok sama lidah. Makanan di sini aku masih susah untuk beradaptasi, dan jujur aja aku nggak klop lah. Paling di sini ada makanan Indo, cuman agak ini sih, nggak sama lah. Lebih enak Korea sama Chinese food ada, lebih enak itu, sama Thailand food lebih enak daripada lokal. Menurut aku ya gitu sih. Minusnya paling cuma itu, homesick, terus nggak cocok sama makanan, itu aja sih. Cuman kalau ada masalah di kantor, minus di kantor enggak sih, menurut aku masih fine aja. Tapi lingkungan tempat tinggal aman-aman kan? Lingkungan tempat tinggal aman sih, aman. Kebetulan di sini aman-aman aja. Ya pokoknya take care of yourself. Di sini memang pergaulannya bebas, tapi jangan sampai kalian juga ikut-ikutan, enggak kan? Jadi itu aja sih. Tergantung masing-masing. Iya, karena memang dari lingkungannya juga sangat-sangat banyak yang bikin kayak, aduh cobain deh, tapi enggak. Pertanyaan berikutnya dari Lia Serang. Kira-kira selama kerja di sana, apa yang Ete rasa beda dengan pengalaman kerja di Indo? Entah lifestyle, pergaulan, waktu sama ngaretnya kah? Wek. WK. Oke, kalau misalnya feel different-nya adalah yang jelas dari bahasa lah. Kalau dulu kan memang, jadi kalau di sini tuh ngomong sama orang lokalnya juga emang pakai bahasa Inggris. Jadi kayak di sini orang-orang lokalnya tuh udah kayak di Bali gitu loh. Jadi mereka udah ya bahasa Inggris mereka udah ngerti gitu, sama kayak yang jagain minimarket kayak gitu mereka udah ngerti, tahu lah cara komunikasi basic bahasa Inggris udah tahu. Terus makanannya juga beda banget. Di sini standar pedesnya mereka tuh sangat tidak pedas. Cocok untuk aku berarti guys. Susah banget untuk beradaptasi sama makanan lokal di sini, aku nggak gitu cocok.
Terus lifestyle ya, paling kalau lifestyle aku yang berubah dari sana terus di sini adalah aku kemana-mana jalan kaki aja, karena memang disediakan fasilitasnya untuk pejalan kaki, lumayan bagus juga, jadi ya udah. Berapa menit kalau misalnya dari tempat tinggal ke kantor? Kalau dari tempat tinggal aku yang sekarang 20 menit ke kantor jalan kaki. Kalau pakai kendaraan itu bisa 10 menitan aja, tapi aku lebih prefer jalan kaki sih. Kalau di tempat lama waktu yang disediain kantor itu 3 menit aja jalan kaki, sangat-sangat deket kemarin. Cuman karena sharing ya aku pindah aja deh. Apakah di sana orang-orangnya pada ngaret atau? Oke, kalau di kantorku sendiri itu tidak bisa ngaret guys. Jadi tapi kan semua pekerjaan di semua dunia pekerjaan pasti nggak boleh ngaret kan. Tapi di sini memang benar-benar diharapkan untuk diharuskan, diwajibkan untuk tidak terlambat sama sekali. Karena justru waktu kita take operation itu jam 7, 6.30 atau 6.45 at least kita itu udah ada di kantor. Udah baca email segala macem, bukannya yang harus pas jam 7 take off bikin sarapan dulu guys gitu. Enggak boleh kayak gitu. Jadi kayak udah di tempat berarti udah siap kerja, segala macam yang ada, HP segala macam udah nggak boleh lagi. Jadi memang strict banget sama itu, dan aku suka sih sebenarnya, lebih disiplin aja, dan memang belajar dari situ untuk nanti dibawa ke pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu, apalagi nanti ke ini kan. It's okay to be different lah nanti. Terus kalau misalnya telat juga tidak dihitung untuk dipotong gaji, gajinya nggak dipotong kalau kalian telat memang, tapi kalian harus lembur. Karena bayarin itu yang telat tadi, kalian convert ke jam kalian pulang harus ditambahin, harusnya pulang jam segini kalian tambahin lah gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Della. Kerja di luar negeri itu butuh responsibility yang besar. Hal apa sih yang bikin Ete yakin untuk ke luar negeri? Yang pertama, karena memang dari SMA itu udah obses sama kerja di luar lah, pengen cari suasana baru, pengen tahu gitu. Sebenarnya untuk fulfill tentang penasarannya aku terhadap dunia selain di Indo gitu. Maksudnya kayak dunia baru gitu. Jadi dari awal karena udah suka kerja di luar dengan tantangan yang baru, jadi aku berpikir bahwa kayak boleh lah kayaknya kerja di luar negeri gitu. Terus yang kedua adalah karena aku anak pertama, jadi aku rasa aku punya tanggung jawab yang agak lebih sedikit besar dibandingkan adik-adik aku sebagai anak-anak. Aku pengen ngasih yang kayak kasih contoh lah, kayak kalian itu sebenarnya bisa achieve something yang kayak mungkin gini ya, mimpi itu kan nggak usah yang kecil-kecil, jangan mimpi yang kecil-kecil, mimpi yang gede-gede. Kalau mau gitu, mimpi itu gratis guys. Betul. Berfantasilah kalian pengen kerja di mana kek gitu loh. Jadi ini pengen jadi presiden, it's okay kalian bermimpi kayak gitu. Tapi ingat juga untuk usahain itu gitu. Jadi kayak karena aku udah obses dari dulu pengen ke luar negeri, tapi awalnya itu pengennya S2. Tapi ya karena nggak kesampaiannya kerja, ya udah kerja aja gitu. Terus ya tanggung jawab, karena aku rasa aku ini juga sih, kayak aku anak, terus aku anak pertama, terus aku udah sekolah, udah susah-susah kan kuliah 8 semester, dan kalian cuma stay di zona nyaman. Itu kayak wow, kenapa harus di situ aja gitu, kenapa nggak keluar gitu. Dari situ aja sih aku merasa kayak ada yang terdorong lah, ada yang satu dorongan, be something different lah dibanding sebelum-sebelumnya kan. Ya kerja di dalam negeri juga sebenarnya nggak apa-apa guys, cuman kalau bisa bikin satu hal yang berbeda, dan kalau bisa yang nggak di zona nyaman kalian gitu. Karena kalau udah nggak di zona nyaman, pasti kalian akan mendapatkan satu hal yang luar biasa sih menurut aku. Oke, pertanyaan yang cukup kepo tentang personal life-nya Ete dari Indri. Bagaimana DP cara mengatasi kerinduan terhadap orang-orang yang dikasih saat jauh rindu menerpa? Memang surat menyurat guys. Oke.
Thanks to teknologi, Indri, karena sekarang kan udah video call, udah nggak harus surat-surat gitu, bisa chat, bisa kirim foto segala macam, video call langsung bisa, Instagram udah ada video call, terus WhatsApp, Line. Jadi ya kalau misalnya kangen, rindu, ya paling video call. Terus kalau jadwalin tiap tahun itu berapa kali pulang di hari-hari besar untuk ketemu keluarga besar, untuk ketemu teman-teman, pacar, segala macam. Paling ya kayak gitu-gitu aja sih. Ya kalau homesick pasti ada homesicknya lah. Cuman thank God aku bukan tipikal yang homesick terus kayak nangis ke orang tua, mama aku gak kuat. Itu enggak sih, karena pas sibuk lagi besoknya udah lupa kalau homesick kemarin. Gitu, karena kan ya kerja juga kan untuk mereka nantinya, untuk adik-adik aku, untuk masa depan aku sendiri gitu. Jadi ya harus kuat-kuatin lah. Kalau misalnya lembek, nggak akan ada di posisi sekarang, nggak akan ada di titik sekarang. Gitu. Menguatkan diri sendiri. Iya, menguatkan diri sendiri guys. Mantap guys. Oke, pertanyaan terakhir dari netizen, dari Dede. Kapan Ete merit? Aduh, Dede betul-betul merit. Kapan ya itu ya? Tanyakan kepada yang pria. Ngapain nanya ke ceweknya? Kalau merit yang jelas belum 2020 guys, masih COVID-19 di mana-mana. Jadi dalam waktu dekat belum 2020 juga. Tapi kalau ditanya serius ya pasti serius lah. Cuman doain aja guys. Amin guys. Oke, pertanyaan dari Egin. Where do you see yourself in 5 years? Well, 5 years from now berarti 2025 ya. Tambah 5. Berarti umur 30 guys. Oh my god, umur 30 guys. Kalau aku pribadi itu pengen itu di umur 30 atau sebelum 30 sebenarnya aku sudah banyak membangun koneksi di mana-mana. Karena aku berimpian untuk membuka usaha sendiri supaya nggak kerja di tempat orang lain terus. Ya mudah-mudahan terkabul dalam 5 tahun datang. Jadi aku harus di umur 30 aku udah settle sama koneksi aku semuanya gitu, maintain semua hubungan pertemanan aku dengan teman-teman lama atau teman-teman yang baru aku temuin belum lama gitu. Terus udah ada usaha, terus yang pasti udah nikah lah ya. Amin. Intinya ya. udah settle semuanya, udah punya penghasilan sendiri, nggak usah minta orang tua, ya iyalah. Terus udah bisa ngasih sesuatu lah ke orang tua. Aku pengen ngasih orang tua di umur 30. Intinya aku udah sukses, udah settle sama keluarga, udah punya keluarga, udah kerja di tempat orang, sama udah build connection aku, udah maintain sih sebenarnya. Bukan nyari lagi ya, di 30 itu bukan nyari lagi tapi udah maintain. Jadi udah di situ circle-nya dan maintain itu gitu. Gitu. Amin. Yang terakhir, tips untuk orang-orang yang ingin kerja di luar negeri. Oke, tipsnya kalau dari pengalaman aku pribadi, kan aku dari teman yang merekomendasikan. Jadi kalian ya cari teman sebanyak-banyaknya, ya mungkin cari teman sebanyak-banyaknya. Kenalan di luar negeri mungkin kalian bisa coba cari tahu aja kan, siapa tahu ada open recruitment. Kalau dari pengalaman aku ya itu, aku cari teman, maintain hubungannya, karena kalian nggak pernah tahu apakah rezeki itu datangnya dari siapa, dari mana. Jadi maintain hubungan pertemanan kalian dengan orang-orang dan lingkungan kalian. Terus kalau misalnya ya, gue nggak ada teman di luar negeri teh gitu, ya nggak apa-apa gitu. Internet sekarang kan udah canggih, udah ada platform-platform yang kayak LinkedIn, Jobstreet gitu kan, udah ada tuh, bisa kalian cari dari platform-platform itu untuk pencari kerja, untuk job seeker. Kalian bisa filter overseas, terus bisa pilih deh pengen di mana gitu. Terus jangan lupa juga ya kalian cari-cari informasi gitu. Terus kalau misalnya udah udah dapet nih, terus negara ini gimana ya, cari informasi tentang negara tersebut gitu. Kira-kira banyak lowongan pekerjaannya itu gimana, standar salary-nya gimana, biar kalian nggak kaget tuh. Terus
Kedua, kalau misalnya kalian takut sama bekerja di luar negeri karena mungkin kan pergaulannya lebih bebas di luar negeri ya, di luar Indo maksudnya. Kalian bisa mulai dengan Malaysia dulu. Karena Malaysia itu kan dekat sama Indo dan 11-12 lah budayanya kan, 11-12 sangat menjunjung tinggi norma agama juga kan. Di Malaysia juga bahasanya itu tidak terlalu seribet di luar Malaysia sama Indo. Maksudnya kan masih bahasa Melayu kan kita hampir-hampir masih mirip. ngerti. Ya nonton Upin Ipin lah. Pokoknya kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih takut sama kerja yang terlalu jauh ya, tapi pengen gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu. Pengen tapi takut gitu ya. Start aja dari Malaysia bisa. Terus bahasanya juga pasti ada yang kalian ngerti lah. Gitu. Jadi sekalian udah belajar budaya baru dan cara kerja yang baru biar pikiran kalian tuh terbuka gitu loh. Kayak oh ternyata gini loh kerja di luar Indo gitu. Mereka gini sangat gini gitu. Dan apa ya? Mungkin harus lebih banyak persiapan juga. Iya, harus banyak persiapan mental apalagi. Guys, mental karena kalau kalian yang homesick kayak gitu terus pengen pulang, menurut aku mending jangan. Bakal susah banget. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba kayak corona gini kan, kalian pulang tuh susah. Sayang aja sih kalau misalnya kalian tidak persiapan mental terus di tengah jalan kalian pengen pulang. It's a big no, jangan sampai kayak gitu. Karena aku memang persiapannya juga selain mental memang kesehatan, terus apa ya? Pengetahuan informasi tentang nggak usah yang profesional banget gitu ya, udah informasi sekitaran dunia Filipina itu gimana sih gitu, yang gitu-gitu aja biar kalian cepat beradaptasi. Terus kemudian juga waktu itu kan aku mau sempat cerita ya dikit ya, pas tahap interview sama probation kan itu it's all yours ya, jadi teman kalian cuma bantuin, cuma ngasih CV-nya biar dinotis sama HR. Aku udah pernah bahas ini juga di story di Instagram aku. Jadi pas saat udah dipas CV kalian ke HR, otomatis HR akan notice karena yang ngasih CV kalian itu adalah internalnya mereka sendiri. Berarti kan mereka akan notice kayak oh berarti ini capable nih orangnya nih karena direkomendasikan dari temannya mereka gitu. Terus tapi interview sama probation it's all yours. Jadi memang harus benar-benar persiapan cara ngomong sama HR gimana. Terus pada saat probation itu kalian harus kayak gimana ya? Memang benar-benar fokus sih, harus fokus. Kemarin aku sempat 3 bulan gak pakai sosial media ya karena itu. Karena aku mau fokus sama probation aku. Jadi terus ada yang nanya, emang ngaruh ya sosial media sama probation? Ngaruhnya memang gak direct ke sana, cuman kesannya gini, pas aku selesai kerja dari kantor, pulang aku langsung istirahat, gak buka-buka YouTube lagi, scrolling up, scrolling down Instagram lagi, jadi waktu istirahat aku lebih panjang gitu. Oke, Ete, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbagi cerita, berbagi informasi dan juga tips-tips yang sangat bermanfaat. Semoga juga yang di rumah yang menonton diinspirasi, pastilah terinspirasi lewat ceritanya Esther. Kalau Esther bisa, teman-teman juga pasti bisa. Oke, asalkan kalau tadi Egin dapat dari Esther harus mau belajar, mau berusaha, mau ambil resiko dan juga bangun koneksi. Wow, ya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Esther. God bless you. Bye-bye. Dadah.